Awatara adalah inkarnasi atau penjelmaan Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Wisnu menjelma dalam berbagai bentuk untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan di dunia. Ada 10 awatara Wisnu yang dikenal dalam agama Hindu. Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga, pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, lebih dikenal sebagai Maharaja Waiwaswata Manu, putra Wiwaswan, Dewa Matahari. Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. Akhirnya ia memelihara ikan tersebut. Ia menyiapkan kolam kecil sebagai tempat tinggal ikan tersebut. Namun lambat laun ikan tersebut bertambah besar, hampir memenuhi seluruh kolam. Akhirnya ia memindahkan ikan tersebut ke kolam yang lebih besar. Kejadian tersebut terus terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya beliau sadar bahwa ikan yang ia pelihara bukanlah ikan biasa. Akhirnya melalui upacara, diketahuilah bahwa ikan tersebut merupakan penjelmaan Dewa Wisnu. Dalam versi lain, ikan itu dibawa ke samudera. Ikan itu sendiri menyampaikan kabar bahwa di bumi akan terjadi bencana air bah yang sangat hebat selama 7 hari. Ikan itu berpesan agar sang raja membuat sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan diri dari banjir besar dan mengisi bahtera tersebut dengan berbagai makhluk hidup yang setiap jenisnya berjumlah sepasang betina dan jantan, serta membawa obat-obatan, makanan, bibit segala macam tumbuhan, dan mengajak Saptaresi 7 Mahaersi. Ikan tersebut juga menambahkan bahwa setelah banjir besar tiba, diharapkan agar bahtera tersebut diikat ke tanduk sang ikan dengan naga Basuki sebagai talinya. Setelah menyampaikan seluruh pesan, ikan ajaib tersebut menghilang. Menurut Matsya Purana, 100 tahun kemudian, kekeringan yang hebat melanda bumi. Banyak makhluk yang mati kelaparan. Kemudian, langit dipenuhi oleh 7 macam awan yang mencurahkan hujan lebat tak terhentikan. Dengan cepat, air yang dicurahkan menutupi daratan di bumi. Oleh karena Waiwaswata Manu sudah membuat bahtera sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Awatara Wisnu, maka ia beserta pengikutnya selamat dari bencana. Kedua ada Kurma Awatara. Dewa Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura kurma dan mengapung di lautan susu, Sirasagara atau Siranawa. Di dasar laut tersebut terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Mandara digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki dan memutarnya. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama, tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Menurut cerita, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksha yang menenggelamkan bumi ke dalam lautan. Ia mencuri bumi dan membawanya ke dasar samudra, menyebabkan dunia dalam keadaan kacau. Hiranyaksha ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Untuk menyelamatkan dunia, Dewa Wisnu turun ke bumi dalam bentuk seekor babi hutan raksasa, Varaha Awatara. Dewa Wisnu dalam bentuk Varaha menyelam ke dalam lautan, bertarung dengan Hiranyaksha, dan akhirnya berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Setelah itu, Wisnu dalam bentuk Varaha mengangkat bumi dari dasar samudra dengan gadingnya dan mengembalikannya ke posisinya semula di angkasa dengan cara menggantungkan bumi pada gadingnya. Narsimha adalah awatara keempat dari Wisnu dalam agama Hindu, di mana Dewa Wisnu muncul dalam bentuk setengah manusia dan setengah singa. Cerita ini dimulai dengan Raja Raksasa Hiranyakashipu yang mendapatkan berkah dari Brahma yang membuatnya hampir tak terkalahkan. Ia kemudian menindas rakyatnya dan melarang mereka menyembah Wisnu. Namun, anaknya, Prahlada, tetap setia pada Wisnu yang membuat ayahnya sangat marah. Setelah berbagai upaya gagal membunuh Prahlada, Wisnu muncul sebagai Narsimha untuk mengalahkan Hiranyakashipu. Narsimha muncul dari sebuah kolom pada waktu senja dan menghancurkan Hiranyakashipu dengan cakarnya. Sesuai dengan syarat berkah yang diberikan Brahma, Narsimha mengajarkan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan, dan Tuhan akan melindungi mereka yang setia dan benar, meski melalui cara yang tak terduga. Vamana adalah avatara kelima dari Dewa Wisnu dalam agama Hindu
Dalam cerita ini, Vishnu turun ke dunia dalam bentuk seorang Brahmana kecil yang sangat kecil, hanya sebesar anak-anak. Ia datang untuk menuntut 3 langkah tanah dari Raja Raksasa, Bali, yang pada saat itu telah menguasai seluruh dunia dan bahkan surga. Bali, meskipun tahu bahwa orang yang datang adalah Vishnu, tetap setuju untuk memberi 3 langkah tanah kepada Vamana. Namun, Vamana kemudian berubah menjadi raksasa-raksasa yang sangat besar, menempatkan langkah pertama di bumi, langkah kedua di langit, dan langkah ketiga di kepala Bali. Dengan langkah ketiga ini, Vamana mengalahkan Bali dan mengembalikan dunia dan surga kepada para dewa. Parashurama adalah awatara ke-6 dari Dewa Vishnu dalam agama Hindu. Dalam cerita ini, Vishnu turun ke dunia dalam bentuk Parashurama, seorang Brahmana yang juga seorang pejuang. Parashurama dikenal karena memegang kapak Parashu, yang memberinya nama Parashurama, yang berarti rama dengan kapak. Cerita Parashurama dimulai ketika kaum Satria yang berkuasa menjadi sombong dan menyalahgunakan kekuatan mereka. Salah satu raja yang bernama Kartavirya Arjuna melakukan kekejaman yang sangat besar dan membunuh ayah Parashurama. Untuk membalas dendam, Parashurama menantang dan akhirnya mengalahkan banyak satria dengan kapaknya. Ia membersihkan bumi dari ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa yang sombong. Rama adalah awatara ke-7 dari Dewa Vishnu. Dalam agama Hindu, ia dikenal sebagai pahlawan utama dalam kisah Ramayana, yang merupakan salah satu teks paling penting dalam sastra Hindu. Rama lahir sebagai anak dari Raja Dasyarata dan Ratu Kausalya di kerajaan Ayodhya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat adil, bijaksana, dan penuh dengan kebajikan. Dalam cerita Ramayana, Rama diutus untuk menyelamatkan istrinya, Sita, yang diculik oleh Raja Iblis, Rahwana. Perjalanan Rama untuk menyelamatkan Sita melibatkan banyak tantangan, termasuk persahabatannya dengan monyet Hanuman, pertempuran dengan berbagai makhluk jahat, dan akhirnya perang besar di Lanka. Beberapa nilai utama yang diajarkan melalui kisah Rama adalah: pertama, Dharma. Rama selalu mengikuti Dharma atau kewajibannya, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Contohnya adalah ketika ia diasingkan ke hutan demi memenuhi janji ayahnya. Kedua, kesetiaan. Rama sangat setia pada istrinya, Sita, dan ia menunjukkan pengorbanan besar untuk menyelamatkannya. Ketiga, keadilan. Rama berjuang untuk keadilan dan kebaikan, dan dia mengalahkan Rahwana yang melambangkan kejahatan dan ketidakadilan. Krishna adalah awatara ke-8 dari Dewa Vishnu dalam agama Hindu. Ia dikenal karena ajarannya yang terkandung dalam Bhagavad Gita dan peranannya dalam epik Mahabharata. Krishna lahir di Mathura, anak dari Raja Wasudewa dan Dewi Devaki, untuk mengalahkan Raja Iblis Kamsa. Ia tumbuh besar di Gokul dan Vrindavan, terkenal dengan keajaibannya dan kisah cintanya dengan Radha. Krishna mengajarkan tentang kewajiban hidup dharma, cinta tanpa pamrih bakti, dan kerja tanpa berharap imbalan karma yoga di Bhagavad Gita. Krishna berperan sebagai penasihat Arjuna dalam perang besar dan memberi petunjuk penting tentang hidup. Krishna melambangkan cinta ilahi dan ajaran moral untuk hidup baik dan benar. Buddha adalah avatara ke-9 dari Dewa Vishnu dalam agama Hindu, yang juga dikenal sebagai Gautama Buddha. Buddha lahir sebagai Siddhartha Gautama di Lumbini, sekarang Nippon, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama meninggalkan kehidupan mewah sebagai putra raja untuk mencari pencerahan tentang penderitaan hidup. Setelah mencapai pencerahan, ia dikenal sebagai Buddha, yang berarti yang terbangun. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah, yang mengarah pada pembebasan dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali, samsara. Ajaran Buddha berkembang menjadi agama Buddha yang mengajarkan tentang kedamaian, kasih sayang, dan pencerahan spiritual. Buddha Awatara dianggap sebagai manifestasi Vishnu yang datang untuk memberikan ajaran dan menunjukkan jalan menuju pembebasan bagi umat manusia. Kalki Awatara adalah awatara ke-10 dari Dewa Vishnu dalam agama Hindu yang belum muncul di dunia. Menurut kepercayaan Hindu, Kalki akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, zaman ke-8, untuk menghancurkan kejahatan dan memperbaharui dunia. Kalki digambarkan sebagai seorang pemuda yang berkuda, membawa pedang untuk membersihkan dunia dari para penguasa yang tidak adil dan kejahatan. Setelah kedatangannya, dunia akan memasuki era Satya Yuga, yaitu zaman keemasan dan kebenaran. Jadi, Kalki adalah simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik.